Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Matrulia Cahyani, absen 34. Sekarang kita berdua akan memaparkan materi tentang jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer ada 5. Yang pertama ada jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang kedua ada jenis komputer berdasarkan prosesornya. Yang ketiga ada jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Yang keempat jenis komputer berdasarkan penggunaannya. Dan yang kelima ada jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama ada komputer analog. Komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Komputer analog digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka. Karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Biasanya digunakan untuk mempresentasikan keadaan. Contohnya yaitu pengecekan suhu, penghitung aliran BBM pada SPBU. Yang kedua ada komputer digital. Komputer yang sering kita pakai untuk aktivitas sehari-hari. CPU atau Central Processing Unit adalah inti dari transistor yang begitu banyak. Contohnya yaitu desktop, laptop, netbook, mini komputer, server, dan komputer tablet. Yang ketiga ada komputer hibrid. Komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Digunakan untuk aplikasi khusus yang biasanya dipakai pada robot-robot sebagai pekerja pada pabrik, serta digunakan untuk memeriksa keadaan tubuh pasien, yang pada akhirnya komputer bisa mengeluarkan berbagai analisa yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik, ataupun tulisan. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jenis komputer berdasarkan prosesornya. Yang pertama ada mikrokomputer. Kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Mikroprosesor adalah sebuah IC yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Dikenal sebagai penanda personal komputer atau PC, home komputer atau small business komputer. Contohnya yaitu desktop dan laptop. Yang kedua ada mini komputer. Kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Istilah mini komputer sudah dianggap kuno dan diganti dengan istilah stasiun kerja atau workstation dalam dunia mikrosistem. Contohnya yaitu workstation. Yang ketiga ada mainframe, mengacu kepada kelas tertinggi dari komputer, yang terjadi komputer-komputer yang mampu melakukan banyak tugas komputasi yang rumit dalam waktu yang singkat. Umumnya digunakan oleh banyak pengguna yang terkoneksi dengan menggunakan terminal. Memiliki kekuatan pemrosesan paling kuat dinamakan superkomputer. Mampu melakukan banyak komputasi yang rumit dan memerlukan waktu yang singkat. Dan umumnya digunakan dalam riset para ilmuwan untuk pemrosesan data perusahaan atau keperluan militer. Yang keempat ada superkomputer. Komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan penghitungan. Superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an. Didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation atau CDC. Memimpin di pasaran pada tahun 1970-an sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaannya sendiri, Cray Research. Cray Research mengambil pemasaran superkomputer dengan desainnya dalam keseluruhan menjadi pemimpin superkomputer selama 25 tahun, dari tahun 1965 hingga 1990. Contohnya ada IBM Roadrunner. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama ada komputer desktop. Ukuran fisiknya lumayan kecil, biasanya cocok diletakkan di atas meja.
Bahkan sekarang dikembangkan bentuk komputer desktop yang semakin tipis yang dikenal dengan bentuk desktop slim. Bentuk desktop ini biasanya dilengkapi dengan banyak ruang yang disebut expansion slot sebagai tempat untuk card tambahan. Contohnya komputer desktop. Yang kedua ada komputer tower. Ukuran fisik relatif lebih besar dibandingkan dengan komputer jenis desktop. Cocok untuk diletakkan di samping atau di atas meja. Memiliki ruang untuk expansion slot lebih banyak. Yang ketiga ada komputer laptop. Komputer dengan ukuran fisik yang dapat dipangku. Ukurannya lebih kecil dari komputer portable. Semua komponennya dibuat menyatu. Lalu saya akan menjelaskan tentang komputer portable. Ukuran fisiknya sedikit lebih kecil dari komputer desktop dan tower. Seluruh bagian-bagiannya dijadikan satu agar mudah dibawa kemana-mana. Jenis komputer ini diciptakan untuk orang yang sering bekerja berpindah-pindah atau di lapangan, atau secara bebas portable artinya mudah dibawa kemana saja. Lalu yang kelima ada komputer notebook. Sesuai dengan jenisnya, ukuran fisik komputer ini sebesar notebook. Bentuk dan ukurannya hampir sama dengan komputer laptop. Yang keenam ada komputer sub notebook. Ukurannya sebesar kertas kuarto, tebal kira-kira 5 cm dan masih terus dikembangkan untuk mengecilkan ukurannya. Lalu yang ketujuh ada komputer palm top. Komputer ini dibuat untuk bisa digenggam. Bila dibandingkan dengan ukuran kaset, kira-kira sebesar kaset video beta. Arus listriknya didapatkan lewat baterai. Lalu kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang jenis komputer berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, komputer untuk tujuan umum atau general purpose computer. Komputer untuk tujuan umum adalah komputer yang digunakan secara umum. Komputer yang biasanya kita temukan atau yang biasa kita gunakan sehari-hari. Misalnya, komputer yang digunakan untuk mengetik, mengolah data grafis, mengolah database, dan lain sebagainya. Contoh dari komputer ini adalah PC dan laptop. Lalu yang kedua ada komputer untuk tujuan khusus atau special purpose computer. Komputer yang digunakan secara khusus dan mempunyai satu fungsi saja. Contohnya adalah komputer server, PC router, dan terminal dumb. Nah, masuk pada materi yang terakhir, yaitu jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Berikut ini kategori komputer yang dilihat berdasarkan kemampuannya untuk memproses, baik dalam melayani use, pemrosesan aplikasi, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam banyak hal sekaligus pada soal bersamaan. Yang pertama ada small scale computer. Komputer skala kecil merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada satu saat. Lalu yang kedua ada medium scale computer. Komputer untuk skala menengah. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunaannya pada dumb terminal. Lalu yang ketiga ada large scale computer. Komputer untuk skala besar. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Penggunaannya pun adalah untuk pengolahan penghitungan dengan kemampuan yang cukup rumit untuk diselesaikan oleh komputer medium dan small. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kita sampaikan tentang jenis-jenis komputer. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.